Drop it. Ya, welcome back to channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai sobat pajak, gimana kabarnya? Gue doain di masa pandemi COVID-19 ini kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Di video saya yang sebelumnya, yaitu di part yang pertama, yaitu tutorial cara perhitungan PPh pasal 21, dan di situ hanya definisi aja, yaitu berapa hal dasar untuk perhitungan pasal 21 yang mesti kalian tahu dulu. Karena untuk menghitung pajak 21 itu harus tahu, yaitu status karyawan, PTKP, dan lain-lain. Dan di sini di video kali ini gue mau ngebahas yaitu yang benar-benar lebih ke arah pengaplikasikannya, atau istilahnya kita langsung ke contoh kasus dan bagaimana cara perhitungannya. So, sebelum kita lanjut, sekali lagi untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe Anda berarti banget buat channel kami. Oke. Nah, di sini untuk cara perhitungan pajak PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Dan di sini sebelum perhitungan pasal 21 karyawan tetap, sebaiknya Anda memahami yaitu pengertian yang dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dengan jumlah tertentu secara teratur dan pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu tertentu. Nah, berikut ada contoh-contoh perhitungan pasal 21 yang mungkin di video yang sebelumnya, yaitu ada 3 metode, yaitu metode yang pertama yaitu gross, terus yang kemudian metode yang kedua yaitu gross up, dan metode yang tiga adalah net. Oke, tanpa panjang lebar lagi, di sini saya langsung ambil contoh salah satu ya. Contoh yaitu Sita Rianti adalah seorang karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta per bulan. Dan PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1%. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawan setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulannya sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Maka penghasilan perhitungannya adalah sebagai berikut. Di sini contoh yaitu gaji Sita sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta rupiah, terus kemudian mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta. Dan di sini JKK atas 0,24 dari salarinya, yaitu sebesar 14.400, Terus JKK-nya yaitu 0,3%, yaitu 18.000. Jadi bruto yang diterima oleh si Sinta itu sebesar 8.032.400. Itu termasuk bruto dari semua yang dia dapat. Oke, lanjut. Terus untuk pengurangan, jadi ketika pendapatannya dari pendapatan total dalam 1 bulan itu berapa, terus kemudian ada berapa item pengurangan. Ini kita berbicara tentang menghitung pajak dalam 1 bulan. Nah, di sini untuk sebagai pengurangan adalah biaya jabatan, di mana biaya jabatan itu sendiri adalah 5% dari salary. Katakanlah di sini 8 juta. Maka dari salary ini dikalikan dengan 5%, terus kemudian hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya ini dari 5%. Tapi ini nilai tersebut kalau dikalikan dengan 12, hasilnya berapa? Dan di sini tidak boleh lebih dari 6 juta dalam 1 tahun untuk biaya jabatan. Jadi maksimal nilai tertinggi adalah 6 juta. Katakanlah misalnya di sini salary-nya adalah 10 juta, di sini 10 juta.
Terus kemudian dari 10 juta itu dikalikan dengan 5%, kemudian kurang lebih kan sekitar 500, dan kurang lebih 500 kalau dikali 1 tahun berarti 6 juta. Nah itu kalau misalnya digajinya 12 juta berarti kan kalau dikalikan dengan 12 144. Jadi pokoknya maksimal dalam biaya jabatan adalah 6 juta ini. Dan untuk biaya jabatan itu sendiri tergantung masa kerja ya. Jadi katakanlah ada salah satu karyawan yang masuk dari bulan misalnya ini Sinta masuk hanya 3 bulan, berarti ya hanya dari 400 ini dikalikan dengan 3 bulan. Oke, kita lanjut ke iuran jaminan hari tua atau JHT. JHT itu sendiri adalah 2% dari gaji pokok. Jadi dari gaji pokok 6 juta, jadi tanpa ada embel-embel yang lain, hanya ini aja, langsung dikalikan dengan 2%, kurang lebih 120. Oke, terus kemudian jaminan pensiun atau JP. JP itu 1% dari gaji pokok, yaitu 6 juta dikalikan dengan 1%, jadi 60.000. Jadi pengurangnya adalah dalam 1 bulan adalah sekian, 581.620. Jadi penghasilannya dari 8 juta 32.400 dikurangi dengan ini, dan hasilnya ini sobat. Jadi adalah neto dalam 1 bulan yaitu 7.450.780. Jadi dari nilai 7.450.780 itu dikalikan dengan 12 karena dasar perhitungan PP Pasal 21 itu sendiri adalah disetahunkan. Nah, setelah disetahunkan maka menjadi 89.360. Karena Sita itu sendiri adalah sebagai seorang istri, dan dia juga masih ada suami, jadi statusnya adalah PTKP meskipun dia punya anak 3. Jadi posisinya di sini adalah yang bisa katakanlah kawin anak 2 kawin anak 3 adalah dengan status laki-laki dan punya anak. Kalau istri meskipun dia punya anak tapi masih ada suami, maka dianggap sebagai untuk PTKP-nya adalah tidak kawin. Nah, di sini PTKP Sita adalah 54 juta dari 89.360 dikurangi dengan 54 juta, kurang lebih penghasilan kena pajak dalam 1 tahun adalah 35.409.360. Pembulatan biasanya dilakukan di aplikasi PP Pasal 21 pembulatan ke bawah, yaitu sebesar jadi 35.409.000. Oke. Nah, di sini karena penghasilannya masih di bawah 50 juta, ini masih di bawah 50 juta. Di bawah 50 juta, maka dikenakan PPh atas dasar tarif 1, yaitu tarif 1 sebesar di bawah 50 juta maka dikalikan 5%. Jika 50 juta ke atas sampai dengan 250 juta maka akan dikalikan dengan tarif kedua, yaitu sebesar 15%. Nah, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang batas PTKP, terus kemudian tarif dari PP Pasal 21. Nah, di sini karena di bawah 50 juta dari jumlah penghasilan kena pajak yang dalam 1 tahun, maka di sini 5 juta dikalikan dengan 35.409.000. Nah, dari hasil ini maka akan menemukan dalam pajak dalam 1 tahun kurang lebih yang didapat oleh Sita adalah 1.770.450. Nah, jika kita akan mencari dalam per bulannya itu berapa, tinggal kalian dari jumlah yang kena pajak yang dalam masa 1 tahun ini dibagi menjadi 12, kemudian
Hasilnya adalah pajak yang harus dibayar Sita dalam 1 bulan adalah 1.147.539. Di sini karena perhitungannya berdasarkan dengan metode gross itu sendiri adalah dari penghasilannya dia dikurangin dengan pajak yang dia dapat gitu. Jadi dari 7 juta ini dikurangin dengan dari penghasilan neto bersihnya ini 7.450 ini dikurangi dengan 147. Oke, ilustrasi di atas berlaku sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP. Sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120% karena dia tidak punya NPWP. Jadi misalnya dari pasal 21 bulan Juli menjadi 147.538 yang ini. Terus kemudian dikalikan 120%, maka pajaknya sekian, atau boleh dikatakan tuh 6%. Kalau yang tadi kan yang punya NPWP adalah 5%, kalau yang nggak punya 6%. Oke. Penjelasan tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan ke perusahaan atau tidak tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Sedangkan iuran jaminan kecelakaan atau JKK berkisar antara 0,24 sampai dengan 1,74%. Sesuai dengan kelompok usaha seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu nomor 76 tahun 2007. Oke, terus biaya jabatan untuk biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, dan ini setinggi-tingginya adalah 500 sebulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Untuk jaminan atau iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan pendiriannya dan disahkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah presentasi yang ditetapkan di sini adalah 1%. Penghasilan neto jika pegawai merupakan pegawai lama lebih dari 1 tahun atau pegawai baru mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan dengan 12. Jadi seperti yang tadi, katakanlah masuknya dari Januari tahun 2019, maka kita akan langsung dikalikan dengan 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia masuk di masa Mei, maka dari masa Mei sampai dengan Desember kurang lebih 7 bulan itu langsung tinggal dikalikan dengan 7 bulan. Ya, Mei sampai Desember kurang lebih 8 bulan, maaf. Jadi kurang lebih kalau misalnya masa kerjanya dari masa Mei. Terus penghasilan PTKP itu sendiri adalah penghasilan tidak kena pajak yang fungsinya untuk memperoleh PTKP itu sendiri, yaitu yang tadi saya bilang dengan status tidak kawin itu 54 juta, di mana perubahan itu dilakukan di tahun 2016 yang tadinya 36 juta menjadi 54 juta. Oke, terus kemudian cara perhitungan karyawan dengan tunjangan pajak yaitu dengan metode gross up. Misalnya yaitu di sini saya ambil contoh, Fahri bekerja di PT Kartika Kawas Hima, statusnya menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Jadi posisinya Jadi posisinya K0. Perusahaan di tempatnya bekerja memberi tunjangan pajak penuh dengan Fahri sejumlah 35.167. Sementara iuran pensiun dibayar Fahri sebesar 55.000 sebulan. Jadi contoh perhitungan pajak di atas, di tahun 2016 Fahri menerima penghasilan dari PT Karya Wisata selain gaji adalah, kita ambil contoh di sini Fahri. Gaji pokok Fahri adalah 5.500.000. Sementara tunjangan pajaknya yang diberikan oleh perusahaan adalah 35.167. Dan kemudian penghasilan bruto Fahri dari 5.500.000 ditambah dengan 35, maka menghasilkan 5.464.833. Nah, sebagai pengurangan, di sini pengurangan adalah biaya jabatan sama kayak tadi, yaitu dari nilai
ini dikurangin dengan biaya jabatan selama 5%, dikali dengan biaya jabatan 5%. Dan hasilnya adalah 276.758. Nah, ini kita tinggal pindahin ke sini. Terus kemudian iuran jaminan pensiun yaitu 1% dari gaji pokok. Terus kemudian jaminan pensiun 1% juga dari pokok. Itu juga not ya jika ada poinnya. Terus kemudian total dari pengurangan tersebut yaitu biaya jabatan, terus biaya pensiun dan jaminan pensiun JK atau JK itu sebesar 331.758. Penghasilan neto bersih sebulan adalah Rp5.203.408, yaitu dari 5.467 ini dikurangi ini, jadi hasilnya adalah saya ganti dulu. Hasil penghasilan neto bersih dalam 1 bulan adalah Rp5.203.408. Dan di sini karena Fahri itu masuk dari bulan Januari atau karyawan lama, jadi posisinya disetahunkan dalam perhitungannya. Dari 5 juta ini dikalikan dengan 12 menghasilkan Rp62.440.900. Dengan statusnya dia, di sini belum menikah tadi, jadi statusnya belum menikah adalah 54 juta. Dengan PTKP 54 juta. Nah, 54 juta itu sendiri kalau misalnya dari 62 juta ini dikurangi dengan PTKP, mendapatkan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun adalah 8.440.000. Terus kemudian karena memang ini penghasilan masih di bawah 50 juta, penghasilan kena pajak dalam 1 tahunnya, maka langsung dikalikan dengan tarif 1 yaitu 5%. Dan menghasilkan dalam 1 tahun Fahri dikenakan pajak sebesar 422.000. Nah ini dalam 1 tahun. Nah, ini untuk mencari 1 bulannya gimana per bulannya. Nah ini tinggal dibagi 12 bulan, maka hasilnya Fahri dikenakan pajak dalam 1 bulan yaitu 35.167. Nah, penjelasannya yaitu jika wajib pajak sama kayak tadi ya, jika wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP, maka terutangnya dari 35.000 ini langsung dikalikan dengan 120. Nah, dari 120 maka menghasilkannya yaitu 42.000, atau bisa kalian dari nilai ini, yang ini langsung dikalikan dengan 6%. Maka hasilnya ini. Hasilnya di sini berapa? Terus kemudian dibagi 12. Oke. Terus kemudian sebelum memulai perhitungan, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pegawai tetap dan persinambungan. Mengutip dari situ. Jadi satu contoh lagi. Oke, sampai sini dulu, yaitu metode ini metode gross up, yaitu dari jumlah penghasilan ditambah dengan pajaknya, yaitu metode gross, yaitu yang tadi dari 5.500.000 ditambah dengan tunjangan PPh-nya. Tunjangan PPh ini yang diberikan oleh perusahaan ini akan sama dengan tunjangan yang hasil akhirnya ya, yang tadi harus sama. Kalau kalian perhitungannya benar pasti hasilnya sama. Hasilnya sama dengan ini. 35167 sama. Ini metode gross up. Nah, untuk metode yang ketiga adalah metode net. Net itu sendiri metode net dari perusahaan, misalnya salarinya Fahri, salirannya si Sita itu 6 juta, maka di situ intinya tuh penghasilan tidak mengurangi pajak.
pajak itu sendiri disetorkan penuh oleh perusahaan. Jadi untuk metode net hampir sama dengan metode yang pertama, cuman bedanya di sini untuk yang pajaknya tidak mengurangi. Kalau yang poin 1 yang metode gross kan pajak itu mengurangi dari pendapatan, sedangkan metode net penghasilannya tetap tidak mengurangi dan pajak itu disetorkan oleh perusahaan. Oke, sampai sini dulu videonya. Sekali lagi gue ingetin untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Untuk teman-teman yang ada kendala dengan perpajakan atau tutorial saya yang mungkin kurang jelas, kalian bisa komen di bawah atau bisa hubungi kontak kami, ya ada ya di tombol description. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.